Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo. Pengumuman ini dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pagi ini, Rabu 18 Oktober 2023. Mahfud MD berpendapat Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia. Tribuners, kita akan membahas soal ini dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 M. Romahur Muzi. Halo, Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Romi. Pak Romi, ini Mahfud MD dalam pidatonya menyatakan sudah lama nih mengenal Pak Ganjar. Mahfud mengatakan bahwa Pak Ganjar ini adalah sosok yang tepat. Bagaimana tanggapan Pak Romi? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di beberapa media bahwa Pak Mahfud ini kan pejabat publik yang sudah lintas dekade. Beliau tahun 99 itu berangkat sebagai Menteri Pertahanan dari Partai Persatuan Pembangunan atas rekomendasi Pak Hamzahas Ketua Umum pada saat itu. Dan setelah menjadi anggota DPR, beliau satu periode atau satu masa dengan Mas Ganjar. Sehingga memang ketika Pak Mahfud menyampaikan sudah lama mengenal Mas Ganjar, ya sejak tahun 99 beliau menjadi DPR itu kan sudah bersama dengan Mas Ganjar, dilanjutkan 2004 ya, meskipun ada jeda menjadi Menteri Pertahanan. Yang kedua, tentu tadi beliau menyinggung bahwa ada beberapa kali kunjungan beliau sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Mas Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Dan itu juga sekali lagi menunjukkan nostalgia lama Pak Mahfud dengan Mas Ganjar. Jadi ini pasangan yang memang sudah sangat tahu satu sama lain, sama-sama bersih, integritasnya bisa kita yakini dan merupakan pasangan yang terbaik dan didambakan untuk Indonesia ke depan begitu. Baik, berarti itu bisa menjadi salah satu alasannya kenapa Pak Ganjar akhirnya berdampingan dengan Pak Mahfud ini ya Pak ya? Betul. Seperti yang sudah saya juga sampaikan secara periodik ya, bahwa pemilihan Pak Mahfud ini kan setelah melalui beberapa saringan, mulai dari 5 nama, waktu itu masih ada Pak RK, masih ada Pak Basuki, kemudian ada Bu Khofifah, kemudian ada Pak Mahfud, kemudian ada Pak Sandi. Kemudian mengkerucut menjadi 3 nama. 3 nama ini adalah Bu Khofifah, Pak Mahfud, dan Pak Sandi. Tetapi karena pertimbangan Bu Khofifah lebih ingin berkonsentrasi untuk mengurus Jawa Timur, karena beliau juga masih menjabat dan berdasarkan aspirasi para kiai di Jawa Timur, beliau diminta untuk maju kembali pada pilkada selanjutnya. Maka kemudian 3 nama terakhir yang menjadi bahan pertimbangan itu Pak RK, Pak Mahfud, dan Pak Sandi. Setelah 3 nama itu mengkerucut lagi dalam pekan terakhir ini menjadi hanya tinggal 2 nama. Nah, dari 2 nama ini kemudian masing-masing diteliti oleh para ketua umum apa kelebihan dan kekurangannya, bagaimana kontribusi elektoralnya, bagaimana citra yang akan terbentuk setelah diumumkan, apa yang menjadi kelebihan taktis ketika dia ditempatkan sebagai calon wakil presiden untuk membantu elektoral presiden terpilih. Jadi ini kita teliti. Pak Sandi misalnya kuat secara ekonomi karena beliau memang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan saat ini menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Sementara Pak Mahfud lebih kuat secara polhukam. Kontribusi elektoral Pak Sandi lebih ke generasi milenial. Ternyata Mas Ganjar juga kemarin di Gen Z juga merupakan capres yang memiliki keunggulan. Sementara Pak Mahfud kita perlukan untuk membangun citra dan bukan hanya sekedar citra, tetapi memang bersih-bersih yang selama 10 tahun ini penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Sampailah kemudian kemarin sore para ketua umum berkumpul bersama untuk membahas satu sama lain dan kemudian diambil keputusan Pak Mahfud. Itu ceritanya. Baik. Untuk tidak terpilihnya Pak Sandi sendiri Pak, apakah P3 legowo? Karena kan sebelumnya memang P3 ini galak atau menggalakkan ya Pak Sandiaga untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar. Ya, kalau P3 sudah hadir dalam deklarasi Ganjar Mahfud tadi, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, kemudian Ketua Fraksi, kan sudah memperlihatkan bahwa memang
P3 legowo. Kalau nggak legowo ya nggak akan datang. Dan yang kedua, kita sadar bahwa P3 satu dari 3 partai politik yang ada di situ. Semuanya memiliki hak untuk menyampaikan nama dan semuanya harus tunduk pada keputusan bersama. Tentu tidak mungkin 4 nama atau 3 nama yang muncul ini duduk semua sebagai calon wakil presiden. Harus ada satu nama pada akhirnya. Dan itulah yang terbaik yang sudah kita sampaikan tadi oleh Ibu Megawati. Baik, Pak, tadi kan Pak Mahfud nih sempat pakai baju hijau. Apakah ini mau menunjukkan kedekatan dengan P3? Satu di antaranya, karena memang Pak Mahfud dan Mas Ganjar ini kan pasangan nasionalis religius, 2 pilar yang memang harus kita terus jaga untuk tegaknya NKRI dan lestarinya Indonesia. Karenanya ketika Pak Mahfud mengenakan baju hijau, ya bukan putih seperti 5 tahun dulu yang kemudian tertunda, saya kira ini adalah sebuah hal yang melambangkan religiusitas dan juga sedikit banyak memiliki warna yang sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, saya juga perlu menegaskan bahwa P3 sama sekali tidak memiliki keberatan dengan Pak Mahfud karena memang 5 tahun silam P3 adalah satu-satunya partai politik yang mengusulkan nama Mahfud MD. Saat itu saya sendiri yang menandatangani selaku Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal nama Pak Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin. Tetapi kemudian nama yang kami usulkan ini ditolak oleh para ketua umum partai yang lain dan saat itu yang bisa diterima adalah Kiai Ma'ruf Amin. Jadi memang kalau hari ini kemudian Pak Mahfud MD dipilih itu adalah sebuah sukses yang tertunda atau keberhasilan yang tertunda dari usulan kami 5 tahun silam. Baik, Pak, bagaimana ini soal pertarungan di Jawa Timur, khususnya untuk warga Nahdliyin setelah Ganjar gandeng Mahfud, sementara di Anies kan sudah ada Caimin nih, Pak? Ya, kita bisa melihat sebenarnya dari survei. Memang tidak semua survei bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak juga semua survei itu bisa ditolak gitu ya, karena memang mereka juga memiliki kaidah-kaidah ilmiah. Kita tengok dari hampir semua survei yang secara lembaga qualified, Mas Ganjar memang sudah memiliki keunggulan dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Pak Anies di Jawa Timur. Sehingga keberadaan Pak Mahfud yang merupakan warga keturunan Madura ini akan lebih menguatkan lagi keyakinan kami untuk mendapatkan suara di Madura dan Tapal Kuda. Karena praktis daerah yang disebut sebagai pendalungan ini, yaitu Madura dan Tapal Kuda, itu isinya orang-orang Madura, memang dari etnis Madura di mana Pak Mahfud berasal. Kemudian yang kedua, kita juga lihat bahwa Pak Mahfud ini memiliki ceruk khusus di kalangan menengah dan intelektual, di mana keteguhan beliau dan integritas beliau selama menjadi pejabat lebih dari 20 tahun malang melintang, di eksekutif menjadi menteri, kemudian di legislatif menjadi DPR, kemudian di yudikatif menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, itu betul-betul teruji. Sehingga memang kami meyakini kombinasi pasangan ini akan memberikan efek elektoral yang dahsyat dan insya Allah akan memenangkan Pilpres 2024, harapan kami dalam satu putaran. Baik, Pak Romi, ini bisa dibocorkan Pak sedikit strategi mungkin merebut suara di Jawa Timur, khususnya NU bagi pasangan nasionalis religius Ganjar Mahfud MD untuk mampu memperluas suara dukungan untuk Pilpres 2024. Bagaimana Pak strateginya? Satu kalimat saja ya, karena strategi kan tidak bisa disampaikan ya. Baik. Saya hanya menyampaikan bahwa kita bergerak bersama rakyat, itu saja. Baik, oke. Untuk tadi Pak sebelum diumumkan nih bahwa Mahfud MD ini bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini apa yang jadi pesan Ma'ruf Amin kepada Mahfud MD, Pak? Karena saya nggak mendampingi, sebaiknya ditanyakan kepada yang mendampingi Pak Mahfud atau langsung kepada Pak Mahfud ya. Khawatir saya salah nanti. Baik. Untuk Ma'ruf Amin sendiri berarti sudah pasti ya berada di perahu yang sama mendukung Ganjar Mahfud atau bagaimana nih Pak? Siapa? Kiai Ma'ruf? Ya, betul. Ya, harapannya memang Pak Mahfud MD ini kan salah satu pertimbangan kita memilih beliau adalah dukungan Nahdliyin ya, karena memang
Pak Mahfud ini keluarga besar Nahdlatul Ulama, meskipun beliau belum pernah menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi keluarga besar beliau, kemudian ubudiyah beliau itu menunjukkan memang beliau bagian dari keluarga Nahdliyin. Nah, Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi wakil presiden adalah Rois Am atau pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Tentunya wajar kalau kemudian Pak Mahfud sebelum dipilih beliau sowan kepada Kiai Ma'ruf untuk memastikan agar memang apa-apa yang sedang dikerjakan Kiai Ma'ruf, diantaranya hari ini konsentrasi kepada ekonomi syariah dan kemudian pada perlindungan halal bagi konsumen-konsumen umat Islam, itu betul-betul bisa dilanjutkan oleh Pak Mahfud MD secara berkesinambungan. Baik, berarti secara tidak langsung apakah bisa dikatakan bahwa Ma'ruf juga berada di perahu yang sama untuk mendukung Ganjar Mahfud, Pak? Harapan kami demikian. Baik. Baik, terakhir Pak, setelah pengumuman Mahfud MD jadi cawapres Ganjar ini, nanti malam katanya akan ada acara deklarasi khusus buat milenial dan Gen Z. Ini apakah ini juga sebagai strategi untuk bisa memenangkan hati milenial dan Gen Z? Karena kan seperti yang disinggung oleh Pak Romi tadi, bahwa sebelumnya ada Pak Sandi yang mungkin sudah memenangkan hati milenial dan Gen Z. Untuk deklarasi malam ini berarti untuk merebut hati mereka ya? Milenial dan Gen Z ini kan jumlahnya ada 54% ya dari pemilih. Tentu ini sebuah jumlah yang wajib kita dengarkan apa sih sebenarnya keinginan mereka. Karena dari berbagai survei kita meyakini bahwa tidak ada preferensi milenial pilih milenial atau anak muda pilih anak muda. Mereka tetap memilih secara rasional berdasarkan timbangan siapa yang bisa menjadi kanal aspirasi mereka. Nah, karenanya nanti malam Pak Mahfud dan Mas Ganjar akan mendengarkan secara langsung aspirasi Gen Z itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih Pak Romi sudah meluangkan waktu, dan juga terima kasih atas pandangannya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Romi. Terima kasih. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya di tribunnews.com. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.